Nah, sekarang waktunya kita kenalan dulu nih sama speaker kita pada pagi hari ini, yang pastinya bakal keren banget. Oke, speaker kali ini ada Kak William nih. Halo Kak William. Halo Lulu, Oke, gimana nih Kak kabarnya di pagi hari ini? ya lumayan baik, tapi agak sedikit ngantuk ya, kayaknya teman-teman juga masih pada sedikit ngantuk mungkin. Iya nih Kak, masih pagi banget ya di hari Sabtu lagi, di weekend gitu ya. Oke Kak, aku izin membacakan experience Kakak ya. Oke, Kak William ini yang pertama pernah menjadi konsultan di Oliver Wyman, yang kedua product development intern at Mitra Tani, dan yang ketiga junior consultant at Data Dimensi Indonesia. Wah, keren banget nih buat Kak William pengalaman-pengalamannya. Karena semuanya udah pada nunggu-nunggu, kayaknya nih pemaparan materi pada pagi hari ini yang tentunya bakal super insightful dan bakal bantu teman-teman semuanya dalam bidang consulting. Kalau gitu, untuk Kak William, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Lulu. Berarti yang dari share, aku mau tanya mungkin yang share screen dari aku ya. Oke, sebentar. Oke, udah kelihatan ya untuk screen-nya? Udah, Oke, Kak. oke. Oke, thank you semuanya sebelumnya udah mau hadir di pagi hari yang mungkin masih pada ngantuk ini dan hari Sabtu gitu ya. Hopefully mungkin aku minta kelasnya pakai agak pagi supaya nanti teman-teman kalau misalnya siangan mulai bisa jalan-jalan atau mungkin udah bisa kemana-mana nih untuk melanjutkan aktivitasnya gitu. Nah, mungkin di sini aku mau kenalin diri lagi. Tadi saya tadi pernah di consulting oleh Foreman atau tadi ini aku sebenarnya sekarang lagi di Bank Sampurna sebagai Management Development Program dan aku nggak pernah di Oliver Wyman dan sebelumnya aku di consulting itu di Daya Dimensi Indonesia dan juga di Marketplace gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman nanti boleh bantu kita connect kalau misalnya kita udah di LinkedIn ya gitu. Nah, habis itu hari ini mungkin aku mau sharing aja sedikit tentang Introduction to Market Research. Nah, goalnya hari ini adalah aku pengen kenalin apa aja yang pernah aku lakuin selama di consulting yang berhubungan sama market research. Dan ini cuman istilahnya nggak sampai dalam, cuman atas-atasnya aja, tapi aku pastiin teman-teman selesai dari sesi hari ini bisa ngerti A to Z mengenai market research dan bisa ngelakuin market research yang sederhana gitu ya. Baik ini nanti berguna waktu skripsi kalian, atau mungkin nanti kalian beneran mau masuk consulting atau market research agency gitu ya, itu bisa gitu. Jadi bisa diterapin langsung di kehidupan nyata. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan bahas 4 topik, yaitu kenapa kita melakukan market research, habis itu kenapa apa aja sih yang kita lakukan dan market research, dan juga apa aja yang akan kita lakukan di dunia nyatanya atau apply-nya di dunia nyata tentang market research ini. Gitu. Jadi kita mulai dulu nih, kenapa sih kita butuh market research gitu, kalau misalnya di consulting gitu. Kenapa kita kalau misalnya nggak ngisi solusi ke klien, kenapa kita nggak langsung ngasih aja gitu, dengan apapun expertise atau solusi yang kita punya gitu. Dan juga yang kedua, kalau market research itu ada apa aja sih research tipenya, kemudian questionnaire seperti apa kalau mau develop, dan juga saat kita meneman mau eksekusi di lapangan market research ini gimana gitu caranya. Soalnya di pengalaman aku sebelumnya jujur memang berbeda sekali apa itu yang kita lakukan di teorinya seperti apa, tapi apa yang di lapangan prakteknya seperti apa itu beda lagi. Nah, mungkin ini aku mau cerita sedikit. Di sini ada 2 study case. Yang pertama ini dari Unilever, namanya Taranasiku. Mungkin kalau teman-teman, aku nggak tahu ya, ini sebenarnya udah lama. Produk ini udah lama pernah pernah ada, tapi udah nggak ada lagi di Indonesia. Mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah lihat gitu waktu masih kecil. Nah, Taranasiku ini adalah sebuah produk, jadi nasi instan yang dikembangkan di Unilever gitu. Jadi kalau saya dulu ada, misalnya kalau dulu sampai sekarang itu ada Indomie gitu ya, Indomie yang istilahnya adalah suatu mie instan. Nah, jadi Unilever mau
mengembangkan suatu produk yang nasi instan yang namanya Tara Nasiku. Tapi sayangnya produk ini gagal di pasaran dan juga istilahnya nggak laku lah gitu karena ada beberapa hal di sini. Yang pertama, tidak sesuai dengan kebiasaan makan masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi biasanya nasi itu dimasak sendiri, kemudian atau tinggal beli gitu ya di warung. Nah ini masak dengan instan gitu. Jadi nggak sesuai dengan sebenarnya nggak sesuai dengan kebiasaan makan orang Indonesia. Yang kedua, harganya cukup mahal dibandingkan nasi biasa. Kalau misalnya dulu Indomie itu harganya berapa ratus perak, tapi nasiku ini udah masuk ke sekitar 2 ribuan sampai 3 ribuan. Jadi harganya cenderung mahal dibandingkan kalau misalnya kita masak nasi sendiri itu bisa langsung dalam jumlah banyak dan juga dia lebih mahal daripada Indomie yang istilahnya bisa dalam tanda kutip lebih terkenal gitu dibandingkan Taranisiku ini. Nah, habis itu nasanya juga berbeda dengan nasi pada umumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat reviewnya atau orang-orang cerita ternyata nasiku ini punya rasa yang berbeda dari nasi biasa nih. Kayak mungkin nasinya tuh kurang lah berbeda gitu. Kalau misalnya nasi biasa mungkin agak pulen, tapi kalau ini tuh mungkin agak lembek dan jadi tidak sesuai gitu. Dan juga proses pembuatannya ternyata tidak instan. Waktu dibuat ternyata harus menggunakan alat-alat yang mahal di mana dulu orang tuh nggak sebanyak yang punya teflon ya jadi nasiku ini harus kalau mau bagus hasilnya itu proses pembuatannya harus pakai teflon dan juga cukup lama lebih lama daripada Indomie dan benar-benar cara pembuatannya itu dulu sampai Unilever membuat suatu iklan yang bagaimana sih caranya ngebuat tape nasiku ini dari awal gitu jadi saking sulitnya sulitnya masyarakat Indonesia untuk membuat si tape nasiku ini. Oleh karena itu, karena proses pembuatan yang nggak instan dan banyak yang salah membuatnya, jadi rasanya juga beda gitu. Jadi nggak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Aqua Splash. Mungkin teman-teman nggak pernah dengar. Mungkin yang pernah dengar itu Maison tuh ya. Yang pernah sampai ada sampai sekarang produknya adalah Maison. Ya Aqua Splash ini sebenarnya sebelumnya ada Maison yang istilahnya ada air mineral yang punya rasa gitu ya. Itu namanya Aqua Splash. Tapi ternyata Aqua Splash ini gagal di pasaran. Kenapa? Karena yang pertama dia tuh warnanya bening gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Kalau misalnya kita mau minum sesuatu yang ada rasanya atau rasa buah, itu biasanya kan tampilannya nggak bening, tapi ada sesuai dengan rasanya gitu. Misalnya strawberry, rasanya warnanya merah gitu, jadi airnya warnanya merah. Atau kalau sekarang Maison dihadapi dengan dia tuh bungkusannya nggak bening, jadi ada warnanya gitu, jadi nggak bisa kelihatan langsung ke dalamnya gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi karena warnanya salah ini, konsumen jadi nggak ngerti nih apa itu Aqua Splash. Jadi komunikasi atau penjelasan produk ini nggak nyampe ke konsumen bahwa ini adalah air mineral tapi ada rasa buahnya gitu. Jadi persepsi mengenai brand Aqua juga mempengaruhi di sini gitu. Kalau misalnya orang-orang biasanya ngerti Aqua itu adalah suatu air mineral yang of course kalau kita minum rasanya tuh biasa aja nggak ada rasa buahnya gitu. Jadi kayak tawar aja. Tapi ternyata begitu sekarang ada rasa buahnya jadi benar-benar Aquaspace ini bisa gagal di pasaran seperti itu. Gitu. Jadi nggak sesuai lah dengan ekspektasi konsumen, dan akhirnya ditarik dan diganti dengan Maison. Nah, market research itu aku mau cerita kayak lebih penting, sangat penting gitu. Di mana, of course, kalau misalnya Aquaspace dan juga Taranasiku ini diluncurkan ke pasaran, pasti Unilever dan Danone udah pasti melakukan market research kan. Nah, aku cerita kalau misalnya mereka yang melakukan market research aja udah bisa gagal gitu, apalagi kita yang uh, kalau misalnya mau ngeluarin produk nih nggak market research dulu gitu makanya kalau misalnya market research ini sangat penting gitu apalagi mungkin teman-teman mungkin ada yang mau jadi entrepreneur gitu ya nantinya boleh nih dicoba dulu untuk melakukan research kecil-kecilan ke teman-temannya gitu gimana nih rasanya enak atau enggak atau share ke sosial media bikin survei gitu itu merupakan salah satu cara supaya nanti saat kita mengambil keputusan dalam bisnis itu keputusannya tepat dan bisa mencapai dengan tujuannya gitu. Nah yang kedua market research ini itu merupakan cara untuk menganalisis landscape bisnis di mana hasil hasil analisis akan nantinya digunakan untuk mengambil keputusan gitu. Jadi ini salah satu contoh cara menganalisa bisnis dari berbagai sisi ya. Di sini aku pernah kerja di Marcus dan juga aku ngambil salah satu framework yang menurut aku paling lengkap, paling mece kalau kalian sudah belajar mece untuk namanya business analysis yaitu 4C Diamond. Dimana ini melibatkan change ini lebih ke trend yang ada sampai sekarang,
Trend ini misalnya teknologi, ekonomi, sosial kultural, market, dan juga politik legal. Nah, di situ ada kompetitor dan juga customer serta company. Nah, nantinya semua analisis-analisis ini nanti akan dimasukkan ke dalam tools untuk nantinya dirangkum dan menjadi suatu solusi gitu. Jadi kalau misalnya Marketplace for Diamond itu cara pemakaiannya gitu. Nah, kalau kita mau tahu change atau kita mau tahu kompetitor, customer, company gitu, itu kan pasti kita butuh suatu research kan. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan data mengenai change, customer, company, dan kompetitor yang nantinya kita pakai untuk analisis bisnis, kita harus mengumpulkan data melalui market research gitu. Nah, contohnya di sini change gitu, market research tren gimana, kondisi persepsi, misalnya nanti ada pemilu, ini persepsi masyarakat seperti apa, nanti kalau misalnya di suatu daerah itu mereka tren teknologi seperti apa. Gitu. Jadi kalau kita tuh bisa menggunakan market research untuk menganalisis landscape bisnis gitu, terutama di consulting kan yang memang banyak bisnis yang minta bantuan ke kita, harus kita berikan solusi, kita harus berikan bantuan untuk mengambil keputusan. Nah, kita harus membantu mereka dengan menganalisis terlebih dahulu lanskap bisnis yang ada gitu. Nah, contoh juga misalnya di sini kalau kompetitor ada pricing strategy, market intelligence, dan customer dan company juga gitu. Jadi kalau misalnya kita mau analisis bisnis, kita perlu data, oleh karena itu kita menggunakan market research gitu. Nah, tadi kan aku udah ngomongin bahwa dalam analisis bisnis itu kita butuh yang namanya informasi, kita butuh namanya insight, kita butuh namanya data gitu. Nah, dalam mengambil keputusan kita nantinya butuh data tersebut gitu. Tapi sebenarnya ada 3 cara untuk mendapatkan data tersebut. Yaitu yang pertama melalui pendapat ahli. Jadi misal nih teman-teman ada yang butuh bantuan, kira-kira produk A atau produk B ya yang diluncurkan. Lo bisa tanya ke ahlinya, misalnya mau meluncurkan produk minuman gitu. Kita tanya ke ahli atau produk development yang udah jago nih, udah pernah meluncurin produk gitu misalnya. Kita tanya kira-kira A atau B yang berhasil. Jadi itu apakah dapat ahli, atau kalau misalnya ada kita bisa dalam bisnis perbankan terus kita butuh penjelasan untuk strategi gimana perbankan ini nantinya atau bank yang kita punya ini nantinya bisa berjalan gitu ya sesuai dengan regulasi yang ada, regulasi OJK. Kita butuh ahli yang bisa mengetahui tentang regulasi OJK ini gitu. Jadi sumber pertama yang kita bisa dapatkan adalah dari pendapat ahli. Yang kedua adalah kita bisa melihat dari perusahaan sejenis. Misalnya kalau misalnya kita mau buat perusahaan mie instan gitu, kita bisa lihat oh Indomie itu rasanya apa aja sih yang dia luncurin, gimana sih cara penjualannya, distribusinya. Kalau misalnya di konsumen itu mereka tuh belinya kenapa gitu, dan juga mereka tuh kebutuhan di Indonesia seperti apa gitu. Kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan perusahaan sejenis ini kita bisa tiru gitu dengan benchmarking. Nah, yang terakhir yang kita sedang bicarakan dan butuh market research adalah berdasarkan kenyataan. Jadi misalnya kita mau launching produk, tadi produk A atau produk B yang kita launching. Nah, itu kita tanya ke market, kita survei. Kira-kira bagusan mana sih produk A atau produk B yang kita launching? Kalau misalnya harga segini, customer mau beli atau enggak? Atau misalnya sebelum kita bahkan buat produknya, kita nyari dulu nih, kira-kira kita mau masuk industri mana sih? Apakah industri makanan atau industri kosmetik? Nah, kita tanya ke market research kan. Trennya mana nih yang lebih tinggi? Ternyata industri makanan lagi turun misalnya, tapi kosmetik lagi growing. Of course, kita akan pilih ke industri kosmetik dibandingkan makanan. Gitu. Jadi, kalau informasi yang relevan saat kita mengambil keputusan untuk mendapatkan keputusan terbaik, kita akan mencari informasi terlebih dahulu. Yaitu bisa dari pendapat ahli, terus melakukan benchmarking dengan perusahaan sejenis, dan juga berdasarkan kenyataan yang kita dapatkan di lapangan melalui market research. Gitu. Nah, market research ini mempunyai banyak tujuan. Di sini 4 diantaranya yaitu deskriptif, yaitu memperoleh gambaran mengenai berbagai hal. Jadi contoh, kalau misalnya kita mau tahu produk ini itu, kalau misalnya customer masuk ke Alfamart, kira-kira apa aja sih yang dibeli kebanyakan. Itu namanya deskriptif. Jadi kita mengetahui gambaran tentang si customer tersebut gitu secara atas gitu. Jadi kayak secara nggak terlalu dalam kita bisa mengetahui tentang si customer tersebut. Yang kedua adalah komparatif. Nah, ini membandingkan misalnya mana sih mie instan yang paling enak, atau misalnya mana sih kecap yang paling enak. Dulu aku waktu jadi research and development di Kraft Heinz itu melakukan uji paneling. Jadi kita nguji kira-kira
kecapnya ABC dengan kecap yang lain nih, kira-kira mana sih yang lebih enak gitu. Jadi ini salah satu contoh untuk market research di comparative role. Nah, di situ di diagnostic role ini memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang terjadi. Kenapa misalnya produk A gagal di pasaran. Kenapa sih? Kita tanya coba customer-nya, kenapa nggak mau membeli produk A gitu misalnya. Jadi ini lebih dalam, biasanya lebih kualitatif gitu. Dan yang keempat adalah predictive role. Kalau misalnya kita nambah budget promosi 2 juta atau menambah budget uh, untuk produksi atau research and development kira-kira akan berhasil atau enggak nih, lebih ke predictive role. Jadi sebelum kita nge-launching produk atau ngelakukan suatu hal mengambil keputusan, kita coba memprediksi dulu kira-kira di masa depan apa hal yang akan terjadi. Nah, di sini ada quotes, jadi kayak kita without data, you're another person with an opinion. Jadi kalau misalnya kita di industri consulting atau dimanapun juga, waktu nanti kalian kerja, terus kalian mau memberikan suatu saran ke atasan kalian, atau gimana kalian punya suatu inisiatif, pastikan semuanya ini didukung oleh data. Jangan sampai begitu ditanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut, atau kenapa kamu memulai proyek ini, kenapa proyek ini penting, kalian cuma berdasarkan opini, tetapi jangan sampai kayak gitu, tapi ada data yang mendalandasinya. Nah, kita sekarang masuk ke what-nya. Jadi kalau misalnya market research itu berawal dari tujuannya apa gitu. Tujuannya untuk market research ini apa? Contoh di sini research purpose-nya adalah misalnya menjaga jumlah sales perusahaan tetap meningkat dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi misalnya suatu perusahaan manufaktur pengen perusahaannya tetap meningkat salesnya gitu, dan memberikan keuntungan bagi perusahaan di masa datang. Nah, di sini kita kan ketemu dengan dua hal, yaitu problem and opportunity gitu. Bisa aja yang kita temukan tuh problem nih, pas di lapangan tuh ternyata problem, bisa aja opportunity. Contoh di sini sales volume menurun 3 bulan terakhir hingga 20%, sehingga tidak mencapai target penjualan. Nah, ini contohnya adalah suatu problem. Tapi bisa aja misal ternyata si perusahaan ini ternyata perusahaan handphone, dan ternyata handphone sekarang lagi booming di Indonesia atau misalnya di suatu negara gitu. Itu suatu opportunity gitu kan. Yang bisa kira opportunity ini benar nggak valid dan bisa menjadi patokan kita atau enggak gitu, supaya kita bisa berbisnis masuk ke dalam industri tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tentang problem dan opportunity yang mau kita gali, kita bikin hipotesis gitu. Jadi tadi sales volume menurun 3 bulan terakhir hingga 20%, kita coba ekspor dan kita come up with hipotesis bahwa kompetitor menurunkan harga 10% ternyata di bawah harga produk kita gitu. Nah, sekarang kalau misalnya perusahaan lain menurunkan hal tersebut, maka kita akan comes up with research problem. Research problemnya adalah mencari tahu kalau misalnya penurunan harga 10% ini benar nggak sih berdampak kepada sales volume kita yang menurun 3 bulan terakhir gitu. Nanti menjadi research question, apa korelasi antara penurunan harga produk mereka dan produk kita gitu. Mungkin agak sulit teman-teman untuk dicerna, tapi intinya adalah kita kan mulai dari apa yang harus kita lakukan, jadi tujuannya apa di dalam perusahaan, keputusan apa yang perlu kita ambil, tujuan apa yang ingin kita capai, terus kita identify dulu problem dan opportunity-nya, habis itu kita bikin hipotesisnya nih awal, dugaan awal, dan kita uji si dugaan ini, ujinya dengan kita comes up with research problem and research question gitu. Apa contoh di sini kan tadi kompetitor dan harga produk. Benar nggak sih kompetitor ini menurunkan harga produk berpengaruh dengan pembelian produk kita yang menurun gitu 3 bulan terakhir gitu. Jadi tujuan terus opportunity, terus kita comes up with hypothesis dan research question-nya gitu. Okay, next dari research question tersebut kita akan mencari research element atau hal-hal yang perlu diketahui untuk menjawab suatu riset. Jadi misal kita mau cari korelasi antara produk A dan produk B. Kalau misalnya A ini nurunin harga sekian, mereka si customer ini bakal pindah nggak nih ke produk A gitu misalnya. Nah, itu kita harus mengetahui elemen-elemen aja, apa aja yang ada di dalam riset tersebut. Misal berarti kan di situ ada harga kan. Kalau misalnya harga yang A turun, mereka pindah atau enggak. Terus yang kedua berarti ada keinginan konsumen untuk pindah atau enggak gitu. Jadi istilahnya ini lebih ke apa aja sih yang kita uji gitu. Jadi kalau tadi kita udah konsep with research question, nah sekarang elemen-elemen apa aja yang bisa membantu kita untuk mendekati si research question tersebut gitu. Jadi contoh
Kalau kemarin aku misalnya ada project untuk meningkatkan kualitas customer service atau service dari suatu perusahaan gitu. Nah, service itu aku langsung pecah menjadi 3, yaitu physical evidence, habis itu people, dan juga proses. Nah, jadi ya, waktu aku riset tentang bagaimana cara meningkatkan si customer service dari si perusahaan tersebut, maka aku akan lihat 3 ini, yaitu physical evidence, yaitu misalnya infrastruktur apa yang menunjang, misalnya kalau misalnya dia adalah suatu bank, berarti kantor cabangnya ini infrastrukturnya menunjang atau enggak, ATM-nya ada atau enggak, kemudian di dalamnya ini ada AC-nya atau enggak, bagus atau enggak, infrastrukturnya enak dilihat atau enggak, dan sebagainya. Terus habis itu people-nya gimana, ramah atau enggak, atau membantu atau enggak, mereka senyum atau enggak waktu kita datang. Nah, itu hal-hal yang mendekatkan kita ke research question-nya. Dan juga misalnya prosesnya lama atau enggak, habis itu prosesnya mereka sesuai SOP atau enggak gitu. Jadi memang research element ini akan mendekatkan kita ke research question yang kita cari gitu. Nah, selanjutnya ke kuesioner. Jadi setelah kita mendapatkan elemen-elemen yang udah kita tentukan, misalnya tadi di project aku mau mengetahui apakah si people-nya ini ramah atau enggak gitu. Jadi kita tanya misalnya ke customer-nya, salah satu kuesioner kita berarti apakah menurut Anda people yang atau orang-orang yang bekerja, misalnya satpam itu sudah cukup ramah atau enggak gitu. Kita bikin skala Likert 1 sampai 5, kira-kira gimana? Apakah sudah cukup aman atau enggak? Jadi di situ akan kita ketahui bahwa oh ternyata dari sisi keramahan si satpam itu cukup ramah gitu. Berdasarkan hasil market research kita lakukan. Nah, di sini ada sedikit tips dalam question making selain tadi pertama yang paling utama adalah harus nyambung dengan elemen apa yang ingin kita uji atau elemen apa yang ingin kita ketahui. Yang pertama adalah diarahkan untuk menjawab satu tujuan riset tadi ya, dan juga fokus ke satu topik masalah aja. Jadi jangan sampai di questionnaire ini banyak gitu maknanya. Jadi nggak dan juga fokus ke satu topik aja. Jangan sampai dalam satu questionnaire ini dia satu pertanyaan ini banyak topiknya gitu. Untuk satu topik atau satu elemen bisa ditanyakan satu aja gitu, jangan sampai melebar itu ternyata satu pertanyaan bisa banyak elemen di dalamnya. Yang kedua, ini menggunakan bahasa yang dimengerti, menggunakan struktur kalimat yang sederhana dan kalimat yang singkat mungkin. Ini juga relate dengan aku pernah market research untuk orang-orang yang disabilitas gitu ya. Nah, ini agak sulit gitu, dimana kalau misalnya kita mau misalnya menggunakan kata melihat atau mendengar, ada beberapa dari mereka yang mungkin tidak bisa melihat atau mendengar gitu. Maka di sini aku ubah kata-katanya jadi merasakan atau bagaimana pendapat dan sebagainya gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan konteks yang si eh, responden ini miliki gitu. Nah, untuk strukturnya itu screening dulu. Pertama, benar kan nih eh, pertanyaan ini menyaring lah istilahnya, pertanyaan ini menyaring si responden ini apakah layak untuk jadi responden. Kalau kita nyari orang-orang yang misalnya tadi disabilitas, disabilitasnya apa? Misalnya dia daksa atau misalnya pendengaran gitu ya. Nah itu kita nyari yang seperti itu, ternyata dia orang normal, itu nggak masuk ke dalam screening questionnaire kan. Makanya jadi screening questionnaire ini untuk bagaimana kita menyeleksi atau memfilter lah teman responden kita gitu. Yang kedua, warm up question, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dulu. Lalu kita masuk ke core question atau inti dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi inti dari riset kita. Itu baru terakhir, demo verification. Kira-kira si responden ini cowok atau cewek, kemudian penghasilannya seperti apa dari segi SES-nya, terus habis itu mereka kalau tadi disabilitasnya apa, nah, itu lebih ke demografik. Jadi nanti ini penting supaya kita mengetahui bahwa ternyata ada hubungannya antara pilihan produk A dan produk B terhadap misalnya gender gitu ya, cewek atau cowok gitu. Ternyata yang cewek lebih produk B dan cowok lebih produk A misalnya. Itu nanti berguna juga untuk supaya kita mencari demografi dari responden kita. Lalu nanti hasil dari question tersebut akan menjadi jawaban terhadap apa yang nantinya kita ingin mencari gitu. Ingin kita cari, kita dapat jawabannya. Tentunya nanti jawaban ini masih raw data dan nanti harus kita analisis terlebih dahulu gitu. Nah, market research ini dibagi jadi primary dan juga secondary serta kualitatif dan kuantitatif. Kalau tadi kita udah ngomongin atau yang kita ngomongin hari ini adalah primary market research. Tapi bisa juga kita menggunakan secondary market research gitu. Misalnya
kita mau tahu aja tren tentang kosmetik gitu, kira-kira sedang bertumbuh atau enggak, layak dimasukin atau enggak, dari sisi market research-nya secara secondary. Karena market research secondary ini tentu cost efektif kan, jadi nggak susah dan juga waktu yang nggak lama. Jadi mungkin untuk awal-awal kita bisa menggunakan secondary market research dulu sebelum kita menggunakan primary market research. Tapi yang kita lakukan di sini adalah, yang aku akan jelaskan adalah primary market research, di mana primary market research ini artinya kita langsung turun ke lapangan, langsung kita mendapatkan source sumber data dari orang-orang yang primer gitu, bukan dari sumber-sumber secondary. Nah, primary ini dibagi jadi kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif tentunya kalian juga semua udah tahu, lebih ke exploring, deep dive, habis itu dia sample size-nya lebih small, dan juga dia berguna untuk mengetahui lebih dalam gitu setelah kita misalnya kuantitatif dulu atau kualitatif dulu bisa gitu. Kualitatif bisa buat explore ataupun bisa menggali lebih dalam. Nah, contohnya ini fokus group discussion, in-depth interview gitu. Nah, ini untuk kualitatif. Yang kedua adalah untuk kuantitatif. Kuantitatif ini untuk lebih mengukur. Biasanya dipakai untuk memastikan. Jadi misal aku pakai kualitatif dulu nih. Kualitatif untuk explore, aku mau tahu produk A ini, kalau misalnya nih memilih suatu produk, misalnya yang gampang mie instan gitu ya. Tanya dulu ke konsumennya, kira-kira mie instan ini apa aja sih yang menjadi faktor pembelian kalian, misalnya harga, habis itu ada rasa dan sebagainya. Nah, baru aku uji di kuantitatif, benar nggak sih bahwa harga itu adalah yang paling mempengaruhi keputusan si customer dalam memilih mie instan. Baru kuantitatifin, ternyata dari 100 orang yang aku uji, 80-nya ini bilang bahwa harga menjadi faktor nomor satu. Berarti kan valid bahwa harga ini menjadi faktor nomor satu dalam orang memilih mie instan kan. Nah gitu. Jadi kuantitatif dan kualitatif ini saling memvaliditas satu sama lain gitu. Jadinya bisa biasanya kalau aku antara kualitatif, kuantitatif, habis itu kualitatif lagi. Jadi explore, terus habis itu kita pastikan, baru kita tanya lagi. Jadi setelah misalnya tadi kita tahu harga itu menjadi faktor paling penting, baru aku deep dive lagi nih, kenapa sih harga menjadi faktor paling penting gitu. Misalnya gitu. Atau bisa kuantitatif dulu, kuantitatif, kualitatif, kuantitatif lagi. Jadi setelah kita kuantitatifin, kita survei banyak untuk eksploratif, lalu kita deep dive dikit, habis itu di kualitatifnya baru, nanti di kuantitatifnya kita bisa validitas lagi. Misal tadi kalau misalnya produk mie instan ya, kita sebar dulu nih kuesioner ya, kira-kira mana sih menjadi faktor paling penentu kalau misalnya mau membeli mie instan misalnya. Itu kita survei, misalnya jawabannya harga, baru masuk ke kualitatifnya. Kenapa sih harga menjadi faktor paling penting? Habis itu baru nanti di terakhir, kalau misalnya si responden ini bilang, oh harga itu paling penting soalnya aku tuh punya budget sekian setiap bulannya, jadi aku cuma bisa beli harga sekian gitu misalnya. Nah itu kita coba validitas lagi, benar nggak sih kalau harga itu alasannya adalah karena budget itu terbatas. Oh ternyata benar, kalau misalnya instan yang harganya misalnya 3.000, orang-orang yang pasien berapa yang bisa membeli itu misalnya, yang lebih banyak membeli gitu. Jadi ini bisa dipakai berhubungan satu sama lain. Nah, yang ini adalah untuk jenis-jenis untuk supplementer gitu. Jadi nggak mungkin saat kita melakukan market research itu kita menggunakan seluruh populasi. Misal kita mau market research untuk seluruh Indonesia. Nah, itu kita nggak mungkin ngambil seluruh populasi Indonesia kita tanyain kan. Itu namanya bukan survei, itu namanya sensus gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tanya, kita akan ngambil sampel dari masyarakat Indonesia yang kita rasa bisa merepresentasikan apapun yang nanti kita ingin tanyakan. Baru nanti dari sampel tersebut bisa mewakili si populasinya ini. Misalnya kita mau tanya seluruh Indonesia, kira-kira mie instan mana yang paling jadi favorit gitu misalnya. Nah, kita bisa tanyain ke cuman sebagian. Gimana cara menentukan sebagiannya? Ini di sini ada hitungannya itu Slovin Sample Calculation Formula. Jadi di sini lebih ke formulanya. Misalnya untuk mendapatkan N yang kecil, N kecil ini adalah untuk si sampelnya. Maka ada rumus yang nanti kalian bisa masukin kalau misalnya nanti kalian cari lebih lanjut lagi mengenai solvent formula ini, itu rumusnya kira-kira berapa sih kalau misalnya populasi sekian, sampel yang harus kita ambil berapa gitu. Nah, itu bisa nanti hitung gitu.
Nah, di sini aku juga menjelaskan ada dua types of sampling method. Yang pertama probability sampling, yang kedua adalah non-probability sampling. Kalau misalnya probability sampling ini, berarti kita tahu secara pasti bahwa apapun yang kita sampling yang kita lakukan ini semuanya adalah random gitu. Dalam non-probability sampling ini kita tahu bahwa ini nggak random, tapi kita udah lebih mengarahkan gitu. Kira-kira mana sih sampel yang kita akan ambil. Contoh di sini untuk probability sample method, simple random sample ini lebih ke ya udah kita akan mengacak misalnya seluruh populasi Indonesia. Nah, kita misalnya kita cuman memilih beberapa lokasi dan kita langsung sebar aja kuesioner kita. Nanti kan random tuh siapa aja yang dapat. Atau systematic sample, misalnya kita di jalan. Nah, kita di jalan tanya ke orang-orang nih tentang pendapatnya atau kuesioner kita. Kita tanya misalnya selang 3. Kita tanya dulu yang orang pertama, nanti 3 orang lewat baru kita tanya lagi, 3 orang lewat baru kita tanya lagi. Itu simple systematic sampling. Atau bisa juga stratified sample. Contoh kita mau populasinya seluruh Indonesia. Terus kita stratify lagi nih misalnya populasi seluruh Indonesia kita maunya 200 cewek, 200 cowok. Itu stratified sample. Jadi dibagi 2 gitu antara cewek dan cewek. Kalau terus habis itu ada cluster sample. Nah, cluster ini lebih ke mengkotak-kotakan. Misal populasinya seluruh Indonesia. Nah, kita cuma milih dari semua kota besar di Indonesia, kita pilih 3 kota besar yang menjadi sampel kita atau yang akan mewakili populasi seluruh Indonesia gitu. Nah, yang kedua adalah probability sampling method. Kalau probability sampling method ini contoh convenience sample. Convenience sample ini artinya kita mencari yang paling mudah gitu. Orang-orang terdekat, keluarga, walaupun mungkin nggak random kan karena kita kenal gitu. Jadi tapi yang untuk mempermudah si samplingnya ini dan kita supaya dapat lebih cepat gitu ya untuk hasilnya, maka kita menggunakan confidence sample. Kalau purpose sample, kita udah mempurpose terlebih dahulu nih, misalnya, kita bikin survei untuk mahasiswa gitu misalnya. Jadi kita udah tahu nih untuk siapa sampel ini, untuk siapa pertanyaan ini ditujukan. Itu purpose sample. Jadi udah nggak random lagi. Atau snowball sample. Kalau snowball sample ini misalnya kita udah interview satu orang, kita minta dia untuk menyebarkan kuesioner kita ke orang lain yang dia kenal. Dan gitu seterusnya, sampai snowballing effect kan. Semakin banyak, semakin banyak. Kalau kuota sampel, lebih ke kita udah mengkuotakan nih, kira-kira kita mau ambil berapa, 100 ataupun 200 dari kelompok ini, dan jadinya ini lebih mengkuotakan kira-kira kita mau ambil berapa sampel. Gitu. Nah, ini antara probability sampling method dan juga non-probability. Mungkin nanti kalau misalnya kalian mau explore lebih dalam, dan bisa. Tapi yang paling sering digunakan, kalau aku biasanya antara stratified sample atau simple random sample aja sih. Jadi, kita cari yang random, tapi yang nggak susah. Nah, ini untuk data analisisnya. Jadi, kalau misalnya setelah kita research, kita dapat data dari hasil market research kita, maka kita harus lakukan apa gitu kan. Nah, ini beda antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan lebih angka gitu ya hasilnya. Misalnya 1 sampai 5 lebih berapa nilainya 4 gitu misalnya. Nah, kita melakukan data cleaning dan coding terlebih dahulu. Jadi kita mengelompokkan data dari hasil survei itu yang banyak, kita cleaning dulu mana nih yang tidak sesuai dengan screening responden kita misalnya. Atau mana sih yang menjawabnya asal-asalan. Harusnya kalau ngerjain survei ini 15 menit, itu ternyata dia 1 menit udah selesai. Jadi kayak, ini orang ngerjain asal-asalan, jadi kita buang. Jadi data cleaning, dan juga kita coding, kita sekelompokkan lagi tadi, misalnya kuesioner A, berarti jawabannya A, dan sebagainya gitu. Terus baru kita proses datanya, misalnya secara deskriptif. Kalau secara deskriptif kan gampang ya, kita cari modal, misalnya mana sih data yang paling besar, atau min-nya rata-ratanya berapa, atau misalnya mediannya berapa, itu lebih ke data processing. Atau kalau mau lebih advance lagi, bisa pakai correlation. Jadi apakah yang, tadi kalau pertanyaannya, apakah ada korelasi antara penurunan harga konsumen, penurunan harga kompetitor dengan jumlah pembelian volume di produk kita. Itu bisa jadi suatu processing, jadi lebih ke korelasi kan dibandingkan deskriptif. Lalu dari situ hasil data processingnya kita analisis, jadi kita dapat findings dari hasil tersebut. Misalnya ternyata korelasinya positif antara penurunan harga dengan penjualan produk kita yang menurun gitu. Jadi itu kita bisa simpulkan bahwa ternyata kalau kompetitor menurunkan harga 10% akan berpengaruh ke pembelian produk kita sekian gitu misalnya. Nah, berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif ini biasanya bukan
bukan hasilnya berupa data, atau kayak angka, tapi lebih ke dokumentasi atau hasil transkrip gitu. Jadi misal kita wawancara dengan responden kita, terus nanti dia akan bilang atau ngomong suatu hal, nah itu nanti akan kita dokumentasiin kan, gitu. Nah dokumentasi ini menjadi raw data kita. Nah nanti kita harus men-study atau membaca semuanya, baru kita kategorikan. Misalnya yang A ngomong di pertanyaan satu ternyata A ngomong ini, nah yang si B ngomong ini juga, itu kita kelompokin. Ternyata sama nih research findings-nya. Baru kita interpretasi, ternyata ada pattern di mana kalau kita jawab kita memberikan pertanyaan A, jawabannya selalu A gitu. Kalau kita memberikan pertanyaan B, jawabannya selalu B. Nah ini akan ada pattern-nya di kualitatif dan nanti itu akan menjadi findings kita biasanya gitu. Misalnya kemarin kalau aku waktu wawancara dengan teman-teman yang disabilitas gitu ya, itu mereka misalnya waktu wawancara ternyata ada dari mereka yang ingin, kenapa sih mereka susah mencari kerja gitu, kita nanya gitu, kenapa orang disabilitas ini susah mencari kerja gitu. Ternyata dari mereka waktu kita interview paling banyak jawabannya adalah karena perusahaan tuh nggak ngerti tentang orang-orang disabilitas, jadi nggak mau meng-hire mereka gitu dari hasil pengalaman mereka. Jadi ternyata dari sekian banyak yang di wawancara hasilnya itu terus gitu, kita bisa menyimpulkan bahwa itu menjadi findings kita gitu. Nah ini untuk kesimpulannya, jadi dari problem discovery, terus habis itu kita pertama kita men-explore dulu ya teman-teman. Jadi sebelum kita benar-benar masuk ke desainnya atau research desainnya, atau apa ya, lebih ke rencana apa yang akan kita lakukan di market research tersebut, kita harus pertama-tama discovery problemnya dulu, baru kita menggunakan suatu eksploratif. Jadi baca-baca dulu, kemudian coba tanya-tanya ke orang terdekat. Jadi sebelum kita mengeluarkan budget banyak, kita coba eksploratif dulu. Baru nanti setelah kita eksploratif, kita bikin research design. Research design ini apa? Research design ini adalah rencana. Jadi lebih ke misalnya market research yang kita lakukan tuh kuantitatif atau kualitatif, atau berapa jumlah sampel yang akan kita ambil. Itu termasuk dalam research design gitu. Jadi sebelum kita eksekusi, harus ada research design-nya terlebih dahulu. Baru setelah research design itu sudah selesai, sudah valid, nah biasanya consulting, kalau misalnya konsultannya bikin research design, kita coba tanya dulu nih kepada yang atasannya, atau misalnya partnernya, atau misalnya prinsipalnya, apakah udah benar nih research design-nya sebelum kita eksekusi. Karena kalau misalnya kita sampai salah di research design, maka ke belakangnya data yang kita dapatkan, analisis datanya, valid itu akan salah. Tapi tentunya yang paling penting adalah research problemnya. Jadi kalau kita sampai problemnya juga salah, nah itu research design-nya salah dan akan berlanjut ke selanjutnya. Jadi harus kita pastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil atau setiap step-nya di market research ini, itu semuanya tuh benar-benar nggak ada yang salah gitu. Jadi benar-benar bisa sampai akhir bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, ini contoh research design, ada samplingnya mau kayak apa, nanti data gatheringnya mau kayak apa, habis itu processingnya nanti mau kayak apa, dan juga sampai ke findings dan reporting. Nah, ini mungkin lebih ke penerapannya di lapangannya. Mungkin aku cerita dikit. Jadi kalau misalnya aku dapat project yang berhubungan dengan market research gitu, jadi menjawab suatu pertanyaan atau suatu problem dari klien yang berhubungan dengan research, apa aja yang akan aku lakukan gitu. Nah, jadi aku akan lebih ke identifying klien terlebih dahulu. Jadi mereka kebutuhannya apa, habis itu apa sih yang mereka capai, tujuan dari project ini apa gitu. Nah, dari situ udah ketemu apa yang ingin mereka dapatkan. Soalnya ini penting banget teman-teman. Kalau sampai kita nggak ternyata salah gitu ya, hasil tangkapan kita, ternyata klien tuh kebutuhannya bukan itu salah gitu ya. Itu akan sangat berdampak ke project kita ke belakang-belakangnya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar benar gitu untuk mengetahui kebutuhan klien ini apa sebenarnya. Kita harus menggali gitu, ngobrol. Mungkin kalau misalnya di pertemuan formal atau meeting, susah nih untuk dapetin kebutuhan klien seperti apa. Mungkin lebih kita harus melakukan pendekatan di belakang gitu. Jadi kayak kita ajakin ketemu, atau pendekatan dengan bidinya misalnya, itu lebih dalam gitu dibandingkan kalau kita ketemu di forum formal gitu. Nah, tapi dari situ ketemu kebutuhannya apa, baru melakukan explorative research gitu. Jadi ternyata topiknya yang gampang, misalnya kalau kemarin sesuai tentang
pekerjaan orang disabilitas. Jadi kliennya adalah ingin supaya di Indonesia ini contoh orang-orang disabilitas itu bisa lebih banyak bekerja gitu kan. Nah, caranya gimana? Apa yang perlu dilakukan oleh dia gitu kan. Nah, of course aku nggak ngerti nih tentang dunia orang disabilitas kan. Gitu loh. Jadi kayak lebih ke konsultaning gak bakal ngerti misalnya industrinya klien tuh apa. Dan mereka tuh klien tuh datang dengan kebutuhan yang beragam kan. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti juga nih tentang apa yang menjadi kebutuhan klien. Tentu aku jadi research nih terlebih dahulu. Oh, kalau misalnya disabilitas tuh ada apa aja sih macam-macamnya. Aku tanyalah dengan komunitas-komunitas disabilitas, orang-orang yang mungkin aku connect ke orang-orang yang bisa nolongin aku tentang ngomongin disabilitas tuh mereka kalau bisa mencari pekerjaan tuh kayak apa dan sebagainya, sehingga aku bisa dapat research problemnya, define research problemnya. Ternyata uh, kalau misalnya dari omongan awal mereka tuh butuh suatu bantuan, yaitu berupa misalnya suatu job center gitu ya, untuk orang-orang disabilitas ini supaya bisa membantu mereka dalam mencari pekerjaan misalnya. Itu adalah research problem aku. Nah, setelah dapat research problemnya, ternyata habis itu kita coba validasi lagi ke klien. Ternyata klien setuju, oh ya kayaknya butuh nih namanya job center. Nah, ternyata setelah define itu baru ya udah sekarang job center seperti apa yang perlu dibikin supaya disabilitas ini bisa terbantu kan. Nah, itu baru bikin research desainnya, kita collecting data, kita analisis data sampai ke dapat ke suatu tujuan di mana ternyata job center yang dibutuhkan oleh orang disabilitas adalah job center yang misalnya one stop solution gitu. Yang bisa kalau dia masuk ke job center tersebut, nah itu bisa langsung berhubung ke banyak pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan orang-orang disabilitas gitu. Nah, dan contoh platformnya ini offline atau di mana baiknya atau online, nah itu kan masuk ke dalam data collecting kita yang menjadi nantinya hasil analisis kita. Oh, ternyata platformnya ini butuh online supaya bisa diakses oleh semua orang. Kalau online bentuknya apa? Aplikasi atau web. Nah, itu masuk baik lagi kan ke client needs-nya dan sampai tujuannya klien itu apa. Lalu kita tahu ya ternyata job center-nya ini supaya bisa menjangkau semua orang di Indonesia web based gitu misalnya. Karena nggak semua orang punya HP gitu contohnya. Nah, baru dari hasil analisis tersebut, baru solusi ideation. Oke, sekarang memang job center dibutuhkan. Job center yang seperti itu yang dibutuhkan. Nah, sekarang klien ini butuh untuk mewujudkan job center ini, apa yang mereka harus lakukan? Gitu. Jadi kita ideasi terlebih dahulu biasanya. Oh, kalau misalnya kayak gitu, kita set up awal, kita butuh visi misi dulu atau organisasinya dulu. Nanti program-program dalam organisasi itu apa aja gitu. Dan tentunya kita nggak bisa ngelakuin semuanya sekaligus gitu. Solusi-solusi yang kita comes up with itu nggak bisa kita laksanakan semua tentunya kan. Oleh karena itu kita harus choose the best strategy atau istilahnya memprioritasasikan yang mana yang pertama itu. Misalnya ternyata yang paling penting adalah ya udah webnya dulu ada nih yang penting. Nanti belakang-belakangnya nggak apa-apa kalau misalnya belum ada, kita pelan-pelan build-nya. Yang penting front end-nya udah ada misalnya gitu. Jadi kita harus choose the best strategy karena kita resource-nya kan terbatas ya. Jadi saat kita mengeksekusi suatu hal atau comes up with idea, tentunya solusi kita harus bisa diprioritasasikan. Nah, baru dari hasil tersebut kita bilang mungkin, oh ternyata yang paling penting itu web platformnya, ada webnya, itu udah jalan terlebih dahulu, nanti langsung aja dialihin ke kontak center. Jadi nanti kontak centernya bisa nelfonin kira-kira perusahaan mana yang bisa mengetahui perusahaan ini butuh atau enggak orang disabilitas. Nanti sambil kita buat di belakangnya sistem yang otomatis gitu misalnya. Nah, kita rekomendasikan ke klien, oh ini ternyata findings-nya gitu. Jadi ini apa aja yang akan aku lakukan kalau misalnya aku dapat apa kebutuhan dari klien gitu. Explorative research, terus research define problemnya research-nya seperti apa, collecting data, analisis data, lalu come up with solution dan pilih solution yang terbaik gitu, yang sama-sama disepakati antara kita dan klien juga gitu. Jadi saat kita memutuskan suatu solusi, jangan sampai klien tidak dilibatkan gitu. Jangan sampai kalau kita berpikir bahwa A itu gampang, ternyata menurut klien A itu susah dilakuin. Jadi harus ada komunikasi, dan di setiap step ini harus kita banyak komunikasi dengan klien supaya benar nih apa yang kita findingskan itu bisa nyampe ke klien dan valid ternyata di sisi klien juga gitu. Oke. Selanjutnya ini untuk reporting. Jadi setelah kita tadi mendapatkan temuan-temuan dalam market research, maka akan ada suatu report yang akan kita butuh untuk bikin, untuk nantinya report ini
menjadi kita kasih ke klien gitu sebagai deliverables kita gitu. Nah, yang paling enak itu adalah step tiga struktur ini. Jadi kita sebelum masuk ke core research report-nya, maka kita akan bikin executive summary di mana semua temuan penting atau hal-hal yang penting itu kita taruh di executive summary. Kenapa? Soalnya saat kita berhadapan dengan klien, itu klien tentunya punya waktu sedikit gitu. Nah, mungkin kita bisa cerita A to Z mengenai research report kita gitu, secara detail. Oleh karena itu kita butuh executive summary. Kira-kira klien tuh masalahnya ini, solusinya ini, udah itu aja gitu yang paling penting. Jadi karena kita ketemu dengan orang-orang penting, jangan sampai kita menjelaskan terlalu ribet gitu. Oleh karena itu sebelum di report ini yang paling penting atasnya adalah executive summary, baru masuk ke core research gitu, core research report. Jadi baru sepanjangnya nih latar belakang, tujuannya gitu apa, metodologi kita pakai itu apa, demografinya gimana, analisis datanya tuh kita pakai apa, gimana cara kita analisis data, terus rekomendasinya seperti apa gitu. Kalau executive summary tentu cukup temuan-temuannya seperti apa. Jadi executive summary itu lebih ke kita ngapain aja sih ini A to Z, benar-benar secara general overview. Terus temuan-temuan pentingnya itu apa, insight-nya kita dapat apa, solusinya apa. Udah itu aja cukup gitu. Kalau di executive summary, kalau di core research benar-benar A to Z. Karena saat nanti executive summary kita ditanya ternyata, oh data gathering-nya kemarin pakai metode apa? Nah, itu kita bisa buka core research gitu. Jangan sampai kita cuma taruh executive summary, terus kita nggak taruh core research, waktu ditanya lebih detail, kita nggak bisa menunjukin datanya gitu. Lalu terakhir, appendix, ini mungkin lebih ke form interviewnya seperti apa, questionnaire apa aja, terus transkrip jawabannya itu kayak apa. Ini lebih ke istilahnya dokumentasi atau pembuktian-pembuktian bahwa benar nih kita melakukan riset, dan kalau nanti ditanya, oh emang benar si respondennya ngomong seperti ini, nah kita bisa buka tuh untuk dokumentasinya ternyata benar gitu. Jangan sampai kalau perlu kita ditanya, ya kita nggak bisa jawab gitu di depan klien. Oke, terus ini terakhir mungkin beberapa isu yang aku sering hadapin di market research dulu gitu. Yang pertama adalah lack of research, jadi budget, time, people gitu. Nah di sini tuh sering kita kalau misalnya dikasih project itu benar-benar misalnya timely, jadi kayak oh harus waktunya cepat, ternyata habis itu waktu kita mau nih responden 400 orang misalnya, itu kualitinya paling high kan misalnya, ternyata budgetnya nggak ada buat 400 orang, misalnya satu orangnya 200 ribu kali 400 orang udah habisnya berapa juta kan. Nah ternyata budgetnya nggak nyampe segitu gitu. Nah ini kita harus bisa siasatin gimana caranya budget, time, dan juga tenaga kerja atau people yang kita gunakan. Tentu kan kalau consulting itu pembayarannya based on people kan. Jadi misalnya satu orang itu per headcount tuh dalam project itu biayanya berapa, supaya nanti marginnya berapa. Nah itu budget, time, people harus di balance. Jangan sampai misalnya kita mau quality-nya high, tentunya kan cost-nya juga high gitu. Dan juga project time-nya high gitu. Oleh karena itu kita harus bisa ngorbanin salah satu. Misalnya quality-nya nggak terlalu high supaya nanti cost-nya atau time-nya bisa cepat gitu. Yang kedua adalah ini lebih ke metodologi. Biasanya saat kita mempresent metodologi ke principal atau bahkan ke klien gitu ya, bakal di-challenge. Kenapa milihnya interview? Kenapa nggak survei aja? Kenapa analisisnya kayak gitu? Kenapa pokoknya metode yang kita bikin ini pasti di-challenge oleh mereka. Jadi coba disesuaikan aja kalau misalnya nanti ketemu klien, kira-kira metodologi apa yang sama-sama enak nih, sama-sama nyaman, dan sama-sama bisa possible untuk dilakukan. Gitu. Jangan sampai kita kekeh dengan metodologi yang udah kita mau, ternyata kalian nggak setuju, dan ujung-ujungnya kita ngelakuin apa yang kita mau, dan klien nggak terima hasilnya gitu. Yang ketiga adalah unclear and demanding client expectation. Nah, biasanya saat kita udah nih melakukan project misalnya interview question-nya ada 40 gitu. Habis itu udah nih, udah jalan interviewnya, udah lagi dalam proses eksekusi, ternyata kliennya minta, boleh nggak ditambah pertanyaan ini, boleh nggak ditambah pertanyaan ini. Nah itu kita harus set di awal bahwa scope-nya itu ini, jangan sampai kita keluar dari scope, atau misal kita cuma scope-nya sampai analisis data dan findings, misalnya findings-nya, oh ternyata produk A ini lebih baik daripada produk B misalnya. Nah kita nyampe situ, perjanjiannya ternyata si klien minta lagi, boleh nggak kalau produk A ini gimana sih cara ningkatinnya? Nah itu kan nggak masuk scope kita. Jadi tolong di awal scope-nya ini
set terlebih dahulu supaya nanti waktu klien klien minta macam-macam itu kita udah ada scope, jangan sampai kita menuruti dan nanti ujung-ujungnya proyeknya bakal molor gitu sampai panjang. Nah, yang keempat adalah defining clear research objective. Nah, ini jadi punya pengalaman di mana waktu itu menangani klien dan tim aku ada yang nggak jelas nih research objektifnya. Jadi waktu di awal objektifnya apa aja, translate ke kuesioner nggak jelas, sampai dapat ke hasilnya itu jadinya nggak sesuai dengan ekspektasi klien. Gitu. Jadi waktu define research objektif ini, karena ini adalah bagian paling awal gitu ya, sebelum kita bikin research design, tolong ditentukan objektifnya itu yang paling clear gitu, jangan sampai ambigu gitu. Dan kita benar-benar tahu apa yang kita ingin cari gitu. Yang kelima adalah hard to find target samples. Nah, ini kan sulit nih. Apalagi aku lagi itu nyari teman-teman disabilitas gitu kan. Teman-teman disabilitas survei pakai handphone. Nah, gimana tuh misalnya? Misalnya ada yang nggak bisa ngelihat gitu kan. Susah tuh untuk apa namanya ngisi surveinya kan. Nah, oleh karena itu kita harus bisa nemuin network yang tepat, atau kalau mau gampang dan kalian punya budget lebih, pakai survei agensi. Udah, itu aja. Jadi kayak tinggal bayar orang survei agensi, per kepala misalnya 100.000, ya udah kita tinggal bayar, mereka yang cari untuk target sampel kita. Gitu. Itu paling gampang. Tapi juga bisa kita cari sendiri dengan find the right network. Jadi kalau kemarin aku ke komunitas disabilitas, kemudian deketin orang-orang atau istilahnya yang mereka yang punya channel ke teman-teman disabilitas. Gitu. Terus yang keenam adalah ethical and integrity issue. Nah, ini yang pertama, kalau kita melakukan survei, pastikan kita punya ethical concern dari orang-orang yang responden kita survei gitu. Jangan sampai kita menggunakan hasil data mereka, tapi kita nggak punya konsen gitu. Jadi ini harus di state di awal, di setiap survei kita, bahwa benar nggak nih kalian punya konsen untuk datanya digunakan oleh kita untuk keperluan A, B, C, D gitu. Ini juga akan ada nih nanti deskripsi misalnya untuk ethical clearance gitu. Jangan sampai nggak etis nih kita mengumpulkan datanya dengan cara tidak etis, misalnya maksa, atau misalnya dia udah nggak mau nih datanya digunakan, tapi kita tetap menggunakan gitu. Yang kedua ada integrity. Nah, biasanya ini menjadi challenge buat teman-teman consulting, di mana misalnya mereka dapat data nggak sesuai ekspektasi, atau target sampelnya ternyata nggak nyampe. Ini biasanya kayak ada godaan-godaan untuk ya udahlah ubah aja datanya, nanti sesuai nggak apa-apa nggak sesuai dengan sampelsnya, nanti kita buat-buat aja. Nah, itu menjadi tantangan gitu untuk supaya integritas kita sebagai consulting itu lebih bisa dipercaya gitu, jangan sampai kita ngebohongin klien lah istilahnya. Oke, mungkin aku sampai sini dulu aja. Mungkin aku untuk materinya mungkin bisa lanjut untuk ke question selanjutnya gitu. Terima kasih. Oke, thank you Kak William buat materinya. Seru banget ya, kayaknya tadi ngomongin tentang market research gitu. Mungkin teman-teman di sini udah pada nggak sabar ya buat nanya tentang market research yang tadi udah disampaikan sama Kak William. Jadi sekarang saatnya kita masuk ke dalam sesi question and answer nih teman-teman. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau kirim pertanyaannya melalui link yang ada di layar atau yang ada di link kolom chat. Maaf. Tapi mungkin kita bakal lebih prioritasin yang bakal raise hand ya, biar suasananya bakal lebih interaktif gitu. Nah, mungkin boleh dari teman-teman langsung aja buat raise hand, buat yang mau bertanya teman-teman. Oke, yang pertama ada dari Kak Dimas Aryo. Mungkin boleh Kak Dimas Aryo langsung on mic dan menyampaikan pertanyaannya kepada Kak William, dan nantinya boleh langsung dijawab ya Kak untuk pertanyaannya. Gitu. Silahkan Kak Dimas. Terima kasih Kak atas waktunya. Izin bertanya Kak William, kalau misalkan hasil dari data yang kita olah itu korelasinya rendah Kak, itu apakah tandanya data yang kita ambil itu sampelnya salah atau seperti apa ya Kak untuk pengambilan kesimpulannya dari korelasi yang rendah tersebut? Oke, berarti pertanyaannya ini lebih ke kalau misalnya kita analisis data ternyata kita masukin kalau contoh ke ANOVA gitu ya, atau SPSS, terus habis itu kecil gitu ya maksudnya Iya data. Kak, kurang lebih Oke, seperti itu. mungkin kalau ini, kalau
dari aku, mungkin aku nggak terlalu banyak pengalaman di korelasi gitu ya. Biasanya mainnya deskriptif. Jadi kalau misalnya menurut aku, kalau kita kan pasti kan udah awal udah mastiin kan sampelnya kan. Kalau memang waktu korelasinya ini, misalnya kita ada hipotesisnya adalah korelasi nih, correlated. Hipotesis kita correlated. Ternyata waktu diuji di akhir nggak tidak signifikan kan. Yang penting kan signifikan atau nggak signifikan ya misalnya. Kalau misalnya memang dia signifikan tapi sedikit, berarti valid kan sebenarnya. Tapi kalau emang dia nggak signifikan ternyata, nah itu pastiin lagi bahwa waktu research design di awal benar nggak nih sampelnya dan sesuai nggak sama yang misalnya targetnya adalah orang umum. Biasanya gini nih mahasiswa, kalau misalnya targetnya orang umum, isinya yang isi mahasiswa semua teman-temannya. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah itu ternyata nggak sesuai. Ternyata sampling yang digunakan tuh kurang diversified. Ternyata orang-orang itu aja gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor, atau yang kedua, ya berarti memang tidak correlated aja sih gitu. Jadi coba dipastikan dulu pertama, kalau misalnya tadi permasalahan yang paling mungkin yang paling diduga adalah sampling, coba dipastikan dulu apakah samplingnya benar atau enggak, sesuai enggak, atau terdiverse dengan baik atau enggak. Gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya beneran ternyata nggak signifikan atau korelasinya sedikit, berarti memang hipotesis kita tidak terbukti. Itu aja sih. Ya, semoga menjawab ya. Ya Kak, terima kasih penjelasannya. Oke, thank you Kak William dan Kak Dimas. Mungkin kita langsung lanjut nih buat next pertanyaan. Ada Kak Hana. Langsung Kak Hana boleh langsung on mic. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Lulu dan juga Kak William. Makasih banyak ya Kak. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam karena jaringannya lagi agak jelek gitu. Tadi udah coba jadi kayak putus-putus. Sebenarnya aku ada 2 pertanyaan gitu Kak. Maaf banyak banget. Karena lumayan relate gitu karena sebelumnya baru ada kayak ngejalanin project ya di mana kita emang research gitu eh, tentang suatu divisi yang gimana sih kayak kinerja mereka untuk divisi-divisi lain gitu. Terus kita tuh sesuai sama yang tadi kakak bilang kan pasti ada yang kualitatif sama kuantitatif kan. Nah untuk yang kualitatif tuh sebenarnya lebih mudah untuk diolah. Tapi untuk yang kualitatif ini karena jumlah dari orang yang isi surveinya juga lumayan banyak dan karena itu kualitatif jadi ada banyak banget kata-katanya gitu. Nah sebenarnya udah pakai tools yang dimana bisa ngebuat kata-katanya tuh bisa lebih ketemu gitu intinya apa. Tapi kemarin tuh malah jadi bingung. Jadi kemarin tuh yang buat kayak open questionnya tuh kita pakai text cleaner net dan juga nyoba kalau misalnya kita pengen tahu kata apa yang paling sering disebut itu di Free World Cloud Generator gitu. Tapi ujungnya jadi bingung juga karena kemix kan dari berbagai macam jawaban orang kita masukin jadi satu terus masukin ke web itu tuh malah jadi kemix gitu. Dan sebenarnya yang kita takutin tuh hasil dari yang kita dapat dari web tersebut tuh nggak sesuai sama yang sebenarnya mau mereka sampaikan gitu. Jadi kalau misalnya dari Kak William sendiri ada nggak sih Kak kayak tools lain atau gimana caranya supaya yang open question ini, yang kualitatif ini tuh dia tuh bisa menghasilkan sebuah kayak apa ya mungkin suatu hal atau output yang emang itu tuh menggambarkan inti jawaban dari semua orang yang udah jawab pertanyaan itu gitu. Mungkin itu pertanyaan pertama aku Kak William. Jawab dulu ya, atau dulu? Boleh jawab dulu Kak. Oke. Mungkin aku mau tanya dulu latar belakangnya. Berarti ini proyeknya apa? Terus habis itu, berarti ada 2 tim tadi ya, kualitatif dan kuantitatif. Berarti waktu pengolekan datanya ini, dua-duanya simultaneous atau gimana? Atau kualitatif dulu, atau kuantitatif atau gimana? Sebenarnya tuh kita baginya tuh per ini Kak, sebentar aku agak lupa tadi Kakak namain, apa sih nama istilahnya itu yang kayak ada 2 orang gitu. Jadi maksudnya kita ngebagi ke 2 bagian. Kayak misal ini untuk anggota baru sama anggota lama gitu Kak. Jadi kita ngebagi olah datanya dari itu. Dan kalau misal untuk olah datanya ini tuh tentang pertama kalau misalnya
yang karyawan baru tuh lebih karyawan kayak anggota baru tuh lebih ke gimana mereka ke depannya tuh mau kayak gimana, dan juga apakah kalau misalnya di organisasi ini tuh ada talent management, jadi apakah talent management tuh kayak membantu kamu dalam proses adaptasi segala macam itu kalau misalnya untuk yang anggota baru. Terus kalau anggota lama kan mereka emang udah kerja bareng dan dibersamai sama talent management. Jadi lebih kayak apakah mereka merasa puas dengan kinerja dari talent management ini, dan juga gimana sih journey mereka selama di organisasi tersebut. Jadi karena pertanyaannya juga beda, jadi dipisah antara anggota baru dan juga anggota lama. Terus juga di tiap bagian ini buat anggota baru ataupun anggota lama ini emang ada yang open question sama closed question gitu. Dan emang ada yang kualitatif sama kualitatif. Kayak gitu, Kak. Jadi kalau misalnya yang closed question terus dia kuantitatif tuh lebih kayak seberapa puas sih, misal kayak dari 1 sampai 5 kayak gitu. Jadi kan itu lebih gampang buat diolah. Tapi kalau misal yang open question tuh kan yang kayak bener-bener mereka tuh menjelaskan gitu dari pertanyaannya. Misal kayak apa sih support yang mau kamu dapetin? Terus kayak apakah kamu merasa puas dengan talent management kayak gitu, Kak? Jadi Oke, lumayan luas juga sih. ya, oke, paham. Oke, jadi sini ada dua. Habis itu tadi permasalahannya waktu bikin kuesioner itu kan tadi ada kualitatif dan kuantitatif. Terus survei disebar, ada yang open question, ada yang close end gitu kan. Gitu. Nah, terus ternyata permasalahannya adalah waktu buka yang open question, ternyata jawabannya random nih gitu ya. Nggak ada polanya gitu ya. Iya, Kak, karena bener-bener beda-beda gitu. Oke. Sebenarnya pertama agak salah sih, agak salah untuk bukan kalau aku sangat tidak merekomendasikan untuk kita kualitatif itu metodenya survei karena dijelaskan kalau misalnya kualitatif itu lebih ke interview atau fokus group discussion gitu. Jadi memang kita bisa ngobrol sama orangnya, jangan karena kalau misalnya kita tanya secara kualitatif kayak gitu kan jadinya jawaban orang macam-macam, interpretasi orang terhadap pertanyaan yang kita kasih kalau misalnya ternyata pertanyaan itu bisa nggak jelas gitu dan apalagi datanya kualitatif kan jadi nggak ada pilihannya jadi kita kasih istilahnya kalau aku sering ngobrol kita kasih konten atau istilahnya pertanyaan tapi kita nggak jelasin konteksnya itu seperti apa misalnya kita nanya apa aja sih yang perlu ditingkatkan di dalam perusahaan atau organisasi ini biasa ada tuh kayak gitu kan. Apa sih yang perlu ditingkatkan gitu atau apa aja sih yang masih kurang itu kan kita ekspektasinya adalah oh yang kurang 1, 2, 3 gitu mereka ngisi kan itu biasanya nggak kejadian tuh ya biasanya mereka isi oh ya sudah baik atau ya apa namanya istilahnya nggak selalu dalam dan nggak menggali gitu apa sih yang kita perlukan gitu ya untuk meningkatkan di organisasi kita gitu misalnya untuk kalau misalnya interview kan enak ya misalnya kalau menurut kamu apa aja sih yang perlu dilakukan oh aku perlu misalnya aku dalam organisasi ini ternyata aku merasa reward aku nggak sesuai nih sama teman-teman aku. Oh kenapa rewardnya nggak sesuai? Oh karena misalnya oh teman aku ngerjainnya misalnya jam kerjanya 10 jam, aku sampai 12 jam, tapi ternyata reward kita sama, misalnya gitu ya. Nah itu kita bisa nanya gitu, bisa benar-benar menggali, oh ternyata permasalahan ini gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma kuesioner doang, itu cuma satu mereka nggak takut yang ngerti pertanyaannya apa, dua kita nggak bisa tanya follow up question, terus habis itu tiga ternyata tadi ya maksudnya biasanya jawabannya nggak jelas dan nggak niat gitu kalau misalnya open question tuh mungkin dialami juga tadi sama Hana tapi karena pertanyaan sekarang udah terjadian gitu ya sebenarnya kalau ngomongin tools sulit sih pakai tools kalau menurut aku yang paling better adalah manual jadi sekarang dapat transkripnya atau hasil dari surveinya itu coba dilihat secara benar-benar overview semuanya dari atas sampai bawah. Nah, coba dipisahkan mana yang menurut kamu jawabannya niat dan nggak niat gitu. Niat dan nggak niat. Terus habis itu setelah dipisahin kira-kira yang ini jawabannya beneran, yang ini cuma males-malesan aja dapat. Jadi dapat tuh. Pokoknya coba cleaning datanya sampai ke yang benar-benar emang ini data sesungguhnya yang menurut kamu oke nih jawabannya. Dari situ kamu coba ubah bahasanya, samain bahasanya. Jadi kayak
Misalnya yang A, aku pengen deh pengen ada peningkatan seperti ini, tapi bahasanya beda gitu sama yang B nih. Coba samain semua bahasanya, terus nanti masih muncul tuh ada yang sama antara 1 2. Tuh, nanti kamu hitung aja frekuensinya. Oh ternyata yang banyak yang 1 gitu misalnya, yang A gitu ya udah. Nanti itu menjadi temuan paling atas. Karena kalau kamu pakai deskriptif dan deskriptifnya ini misalnya lebih ke mana sih yang peningkatan yang paling butuhkan gitu misalnya. Berarti itu hitung dari frekuensinya aja. Oh yang paling sering muncul A, yang kedua sering muncul B, itu sih. Jadi kalau aku langkah-langkahnya karena udah terlanjur sih kayak gitu. Jadi coba bersihin dulu datanya, habis itu bahasanya coba disamain, terus diubah jadi satu bahasa, satu sentence aja gitu masing-masing. Satu sentence dapat insight-nya apa, nanti kamu hitung frekuensinya mana yang paling menjadi jawaban paling utama gitu sih. Apakah menjawab atau bagaimana? Menjawab banget sih Kak, jujur aku kayak gak kepikiran untuk bener-bener misahin antara jawaban yang misalnya kayak kurang atau malah gak relate sama pertanyaannya gitu loh Kak. Jadi aku kayak mungkin itu yang bikin pusing sih, karena ada beberapa pertanyaan tuh yang kayak keluar dari hal yang mau ditanyakan, dan itu yang bikin kita jadi kayak ini gimana ya ngolahnya gitu. Makasih banyak Kak, itu aku bener-bener baru dapat insight baru banget untuk olah datanya. Terus kalau boleh aku mau nanya satu hal lagi sih Kak, ini sebenarnya karena penasaran sama cerita Kak William tadi. Kan Kakak bilang kayak misal udah ada nih hasil dari research-nya. Terus misal pas diolah datanya itu nggak sesuai sama apa yang dibutuhin sama company ataupun sama organisasi. Nah, kira-kira Kakak biasanya tuh kayak ulang lagi ke research-nya atau Kakak ulang olah datanya gitu loh. Karena bisa jadi semisal data yang udah kita dapetin tuh sebenarnya masih bisa menjawab hal yang dibutuhin gitu, atau kayak gimana Kak biasanya? Makasih Kak. Oke, thank you. Kita aku tambahin tadi ya dari memang kalau misalnya kualitatif ya harus manual sih mau nggak mau ya untuk pengolahan datanya gitu. Karena memang belum sampai sekarang belum ada transkrip yang kayak apa namanya bisa munculin oh ini tuh intinya gitu sampai sekarang gitu ya. Jadi memang harus manual gitu, emang harus it's your work. Dan yang kedua jangan pernah takut untuk ngekat jawaban. Saya mungkin Hana agak takut gitu ya kalau misalnya oh pendapatnya ini nanti takutnya kalau ini nggak masuk nggak bisa mewakilkan gitu. Jangan cut jawaban yang sebenarnya ini nggak nyambung atau ini tuh nggak jelas dan sebagainya, itu nggak apa-apa untuk dibersihin aja gitu. Itu yang mungkin aku nambahin. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah gimana nih kalau waktu riset ternyata gagal gitu kan. Nah aku pengalaman pernah ada dari 2 tim gitu ya. Kalau di perusahaan aku itu setimnya ini satu lagi nanganin klien dan habis itu dia istilahnya dalam tanda kutip dia nyarinya apa, nanyanya apa gitu. Jadi kalau aku dia pokoknya ada satu tim lah ya nge-handle klien A gitu misalnya. Klien A ini proyeknya adalah untuk meningkatkan tadi service gitu ya. Untuk mencari apa sih service mereka gitu yang apa yang menjadi inti gitu. Kalau kita ngomongin inti misalnya BCA gitu ya, misalnya keramahan atau kalau misalnya kita mau ke perusahaan lain, mereka tuh pelayanannya cepat gitu misalnya. Nah intinya tuh apa dari si perusahaan ini? Mereka mau ke arah mana nih? Mau ke arah ramah kah? Mau ke arah cepat kah? Mau ke arah aman kah? Atau gimana? Nah itu proyeknya ada kayak gitu. Jadi kita mencari gimana si service-nya ini mau dibawa kemana gitu. Nah ternyata tim work jadi sebenarnya di handle sama project manajernya bukan aku, handle sama tim lain. Nah timnya ini ternyata waktu membuat suatu research design begitu asalnya mereka sempat ngasih aku ya kayak aku sempat lihat kayak pertanyaannya habis itu sempat bantuin untuk data collectingnya jadi kita sampai pergi kayak gitu ya enaknya jadi consultant ya bisa keliling ke berbagai kota di Indonesia. Nah itu aku bantuin mereka untuk data collecting tapi karena aku bukan project manager jadi aku cuman bantuin data collecting aja. Ya udah ada pertanyaannya dari mereka ya udah aku tinggal ngelaksanain kan. Nah ternyata begitu aku lihat pertanyaannya ini aku udah tahu dari awal kayak ini nggak bakal dapat nih research apa namanya arah tujuannya ternyata maksudnya beda nih sama apa yang ditanyain. Aku dari awal sebenarnya udah mikir kayak gitu. Nah benar kejadian di ujung-ujungnya ternyata si uh, uh,
project ini agak kehambat gitu. Ternyata mereka nggak nemuin apa yang service value-nya. Akhirnya aku diminta untuk bantuin mereka gitu. Gimana caranya supaya tetap bisa jalan nih kliennya. Nah, apa yang akan dilakukan? Apakah diulang lagi? Kayaknya enggak. Kalau yang ini kasusnya enggak, karena susah ya. Kita udah keliling Indonesia, habis itu budgetnya kemakan banyak, waktunya kemakan banyak, terus presentasi ke klien tinggal berapa hari gitu. Nah, mungkin tuh diulang lagi yang pertama. Tergantung sih case-nya. Jadi kalau emang bisa diulang lagi, ternyata effortnya kayak cuman coba kuesioner doang dan banyak yang ngisi juga, ya udah ulang lagi gitu. Pertanyaannya beda gitu, misalnya kuesionernya beda tapi diulang lagi. Itu gampang. Tapi pertanyaannya sekarang udah ke Indonesia nggak mungkin diulang lagi. Nah, lu gimana nih cara menghadapinya? Yang pertama, ya udah kita harus dapetin data yang Hana bilang, data yang bisa dipakai gitu. Jadi data yang masih bisa diselamatkan atau bisa relevan, nah itu kita pakai dan disesuaikan lagi. Jadi benar-benar metodenya, istilahnya kita ubah metode, tapi data yang udah ada, hasil data yang udah ada kita pakai gitu. Walaupun metodenya berubah gitu. Walaupun bisa dibilang ibarat kalau misalnya buletan gitu ya, diagram Venn, kita nggak sampai semuanya beririsan tuh. Jadi nggak beririsan antara metode dan juga data yang dia dapetin. Tapi at least ada yang bisa diarsir gitu kan. Nah, sisanya kita dapetin dari pemikiran kita sendiri dan juga hasil dari market research kita di research kita di secondary gitu. Jadi misal waktu contoh aja, ini bukan kejadian ya. Misalnya ya, waktu kita nanya kira-kira mana sih yang dibutuhkan, aman, cepat, ramah, itu yang mana yang paling penting misalnya gitu untuk customer-nya si klien A ini misalnya gitu. Nah, ternyata pertanyaan itu tuh nggak ada nih di responden. Ya udah kita coba cari mana nih cara interview kira-kira yang paling menggambarkan aman, cepat atau ramah gitu misalnya. Ya udah kita ambil dari situ. Oh, ternyata yang paling menggambarkan tuh aman. Kita coba survei lagi ke secondary. Kalau untuk industri ini, misalnya industrinya penerbangan gitu, airplane, tentu kita nggak terlalu butuh ramah, cepat, yang penting aman, cuy. Yang penting kita aman. Kalau misalnya kita di pesawat itu tentunya aman menjadi nomor satu itu dibandingkan ramah. Nah, itu bisa jadi jalan keluar kita. Yang ketiga adalah fast thinking kita sih. Jadi secara logika kita, jadi kita punya sense lah istilahnya, pasti kan. Misalnya kita nge-survey satu hal nih, tapi kita sebenarnya awalnya udah tahu tuh, pasti jawabannya A gitu. Tapi kan kita butuh tetap melakukan survei supaya kita bisa nunjukin kan, oh 70% milih A gitu. Nah, itu kita punya fast thinking itu kan. Nah, mungkin fast thinking ini ya yang akan kita masuk untuk menjadi pengisi paling utama. Walaupun kita harus siap untuk kalau ditanya sama klien, kenapa di A nih? Kita kan nggak mungkin jawab, ya berdasarkan pemikiran kita apa gitu. Nggak mungkin kan. Jadi tentunya harus di backup sama data. Jadi walaupun kita pakai fast thinking, tentunya kita harus siap nih dengan pertanyaan klien. Gitu. Tapi mau gimana lagi karena waktunya udah mepet dan waktu udah mepet dan sulit gitu ya. Jadi kita fast thinking. Tapi kalau misalnya tadi yang paling benar ya diulang lagi, atau bisa juga cari sumber data lain yang lebih gampang dapetin. Misalnya kalau tadinya survei, yaudah kita interview aja. Kalau interview kan lebih cepat gitu, walaupun tidak terlalu mewakili kan. Yang penting kayak, oh ya nih berdasarkan customer A udah ngomong kayak gini gitu. Walaupun nggak misalnya secara scientifically signifikan gitu misalnya, nggak gitu. Tapi udah mewakili kan. Jadi kita coba istilahnya cari apa ya, fast way out sih. Jangan mungkin datanya kualitasnya nggak sebagus itu, tapi yang penting masih bisa kita pertanggungjawabkan. Kita cari cara, cari data-data lain dan cari dari pemikiran kita atau tanya dari expertnya. Pokoknya kan 3 ya. Ya udah kita coba cari aja mana yang paling gampang gitu. Jadi kalau misalnya kita kekurangan data atau salah di awal, ya udah kita harus cari sumber data lain yang paling gampang, yang paling mudah, walaupun kualitasnya nggak segede kalau misalnya kita melakukan hal yang di awal itu, at least kita sudah bisa mempertanggungjawabkannya di depan klien. Gitu aja sih. Itu aja sih. Thank you. Kasih banyak Kak William. Iya sih awalnya aku kayak yang tadi tambahan Kak William, aku agak takut buat ngekat, tapi mungkin sekarang aku bakal coba buat bisa mencoba gitu ya saran-saran dari Kak William, dan juga buat yang tadi kayak coba cari data tambahan. Makasih banyak Kakak buat insight-nya, aku jadi bisa tahu gitu kayak gimana jalan keluarnya kalau misalnya udah mentok gitu, misal data yang dibutuhin nggak ada dan kita perlu data itu juga.
Makasih banyak Kak William. Oke, thank you. Oke, thank you Kak William buat jawabannya dan Kak Hana buat pertanyaannya. Nah, kita buka untuk last question nih teman-teman. Kira-kira masih ada yang mau raise hand nggak ya? Tadi kayaknya ada yang raise hand ya, 2 gitu. Mungkin tadi Kak Melasti mau nanya ya Kak? Nggak jadi Kak, sudah terjawab pertanyaan sebelumnya. Oke, kalau sudah terjawab. Dari teman-teman yang lain masih ada yang mau raise hand? Oke, kayaknya teman-teman di sini mau diskusi lebih lanjut mungkin ya Kak, sama Kakak lewat LinkedIn. Mungkin boleh dikasih tahu Kak LinkedIn-nya biar kita bisa saling connect kita. Oke, Buat kita Kak aku William. taruh di chat aja ya. Ya, siap. Oke. Sorry, ini kayaknya ya, ini bisa. Oke, Oke. itu aja. Oke, ini untuk link dari LinkedIn Kak William ya, teman-teman. Jadi mungkin boleh dari teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut sama Kak William, boleh langsung connect LinkedIn-nya gitu. Nah, Kak William, ada sedikit kenang-kenangan nih dari kita berupa e-sertifikat. Mungkin aku izin untuk dokumentasi sesi ini ya, Kak. Untuk operator, mungkin boleh dibantu untuk mendokumentasikan. Oke, aku Jose sebagai operator izin masuk ya. Mungkin boleh bergaya, hitungan ketiga aku ambil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, thank you, operator. Nah, Kak William, sebelum kita berakhir banget nih, kayaknya kurang ya kalau kita belum foto bareng sama teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman yang lain mungkin boleh buat on cam dulu karena kita mau ada sesi foto bareng sama Kak William. Nah, siapa tahu nanti bakal ketemu in real life secara langsung, nanti bisa langsung sapa-sapa gitu sama Kak William. Boleh nih teman-teman buat on cam dulu kali ya. Ada Kak Galuh, Kak Gabriel, Kak Anissa, Kak Daniel, Kak Anggun, Kak Aulia, Kak Amanda, Kak Leli, mungkin boleh on cam dulu nih. Kita tunggu selama 1 menit kali ya. Buat teman-teman mau benerin rambut, mau benerin kerudung gitu. Oke, karena udah banyak yang on cam, boleh langsung diambil alih oleh operator ya. Oke, aku izin share. Aku izin screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, thank you operator. Oke, terima kasih banyak kepada Kak William udah datang ke Jago Cem pada pagi hari ini dan udah memaparkan materi yang super insightful ya. Untuk Kak William, sudah dipersilakan jika ada kegiatan berikutnya, sudah boleh meninggalkan Zoom meeting ini ya Kak. Terima kasih Kak William. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk kontak di LinkedIn ya. Thank you semuanya. Siap. Thank you Kak. Oke,